The Art of Money. Penulis Indra Ismawan. Penerbit PT Media Presindo Utama. Bab 4. Aset harus bisa berkembang biak, tapi nilai uang menuju nol. Secara ilmu akuntansi, uang adalah salah satu jenis aset. Salah satu. Berarti aset bukan hanya uang. Selain uang, piutang dan properti juga aset. Barang bergerak seperti kendaraan juga aset. Emas, surat berharga, saham, itu juga jenis-jenis aset. Uang tidak berbeda dengan aset lain yang memiliki penyusutan. Seperti kendaraan dan bangunan, uang pun mengalami penyusutan nilai. Secara teoretis, uang menyusut nilainya sebesar angka inflasi. Dan seperti juga kendaraan dan bangunan, nilai uang pada akhirnya menuju nol. Uang yang kita pegang sehari-hari adalah fiat money, sesuatu yang dicetak. Seperti barang yang dapat diproduksi secara masif. Selama puluhan tahun, pertumbuhan jumlah uang beredar akan jauh melebihi pertumbuhan barang dan jasa. Itulah penyebab inflasi. Tapi aset mungkin bisa berkembang biak. Kalau aset bertumbuh melebihi angka inflasi, maka aset itu akan semakin besar seiring waktu. Orang yang cerdas finansial tahu persis kapan harus pegang uang dan kapan harus menukarnya dengan aset produktif. Printing money. Presiden AS Richard Nixon pada tanggal 15 Agustus 1971 melepaskan dolar dari standar emas. Artinya, pemerintah Amerika Serikat memberi kebebasan bank sentral mencetak uang kertas dalam jumlah berapapun, kapanpun mereka mau. Sebelumnya, uang yang dicetak akan disesuaikan dengan cadangan emas yang ada di bank sentral. Tapi sejak 15 Agustus 1971, ketentuan itu tidak berlaku lagi. Sejak itu, menurut pendapat Kiyosaki, dolar AS bukan lagi uang, tetapi fiat currency. Uang yang tidak bernilai. Yang tidak di-backup aset apapun kecuali dekret pemerintah. Menurut Kiyosaki, itulah saat di mana negara membuat orang kaya semakin menjadi kaya, orang miskin dan kelas menengah semakin miskin. Fiat currency semakin tidak bernilai ketika uang kertas dicetak dalam jumlah besar untuk membayar biaya penyelenggaraan pemerintahan, termasuk bunga utang dan mengatasi krisis. Ini terjadi pada tahun 2008 dan 2020. Tahun 2008, Otoritas Moneter AS menggelontorkan dolar untuk membeli surat-surat berharga sebagai respons atas krisis subprime mortgage. Tahun 2020, COVID-19 membuat The Fed melakukan hal yang sama. Dan seperti yang dikatakan filsuf Prancis Voltaire, uang kertas pada akhirnya kembali ke nilai intrinsiknya, yaitu nol. Tapi dolar AS adalah mata uang yang dipakai di seluruh dunia, sehingga nilainya tidak benar-benar menuju nol. Demand terhadap dolar AS selalu terjaga di semua negara. Laju ekspor-impor yang meningkat berarti meningkatnya kebutuhan dolar AS. Setiap tahun, investasi AS di seluruh dunia menyetorkan hasil berupa dividen ke kantor pusatnya dalam mata uang dolar AS. Belum lagi ketika suatu negara perekonomiannya terguncang, orang-orang di negara tersebut berebut menukar uangnya menjadi dolar AS. Itulah sebabnya dolar AS disebut sebagai safe haven currency. Mata uang negara lainlah yang akan kehilangan nilainya, terutama rupiah. Kurs dolar AS, devaluasi, denominasi. Berapa kurs 1 dolar AS terhadap rupiah sekarang? Apakah Rp14.000? Rp14.200? Atau Rp14.500? Keliru. Saat buku ini ditulis, 1 dolar AS ekuivalen dengan Rp14.370.000.
Sebab pada tahun 1964 sampai 1965, pemerintah Republik Indonesia pernah mencetak uang gila-gilaan untuk mengatasi pengeluaran negara yang membengkak. Hasilnya adalah hiperinflasi. Harga kurs dolar AS dan valuta asing lainnya meroket di pasar gelap. Menyikapi hal itu, banyak Indonesia menyesuaikan kurs dengan cara sunering, pemotongan nilai nominal mata uang. Uang Rp1.000 diubah denominasinya menjadi Rp1. Kemudian dalam kurun waktu 1965 sampai 1997, pemerintah Indonesia berulang kali melakukan devaluasi menyesuaikan kurs dolar AS terhadap rupiah. Awal 1980-an, kurs dolar AS masih Rp1.000-an. Tahun 1996 sudah Rp2.500-an. Dan krisis 1998 mendorong kurs dolar meroket hingga Rp16.500. Kurs saat ini tidak memperhitungkan dampak sunering atau denominasi 1000 dibanding 1. Jadi kalau sekarang uang $1 AS dihargai Rp14.370, itu berarti 1000 kali lebih tinggi nilai nominalnya terhadap rupiah. Padahal pada tahun 1950-an awal, Rp1 dinilai sama dengan $1 AS. Bayangkan saja, dalam waktu 70-an tahun, nilai tukar dolar AS terhadap rupiah telah meroket 1.437.000.000%. Beberapa waktu silam sempat ramai wacana denominasi rupiah. Rasionya sama dengan sunering tahun 1965-an, yaitu Rp1.000 menjadi Rp1. Apakah kalau denominasi benar-benar dilakukan, maka nilai $1 AS akan sama dengan Rp14,37 miliar? Secara nominal tidak demikian. Denominasi berarti Rp1.000 menjadi Rp1, dan kurs $1 AS dari Rp14.370 menjadi Rp14,37. Dalam jangka panjang, mungkin saja kurs dolar AS kembali ke Rp15.000, tapi tidak sekarang, barangkali 50-60 tahun lagi. Yang jelas, denominasi akan berdampak harga-harga yang meroket, termasuk harga kebutuhan pokok, juga harga aset yang masih diyakini sebagai pelindung nilai uang dan daya beli seperti emas dan tanah. Ilustrasi uang parkir. Dulu, ongkos parkir motor cuma Rp100. Itu dulu, 30 tahun lalu. Lalu muncullah uang logam Rp200. Seketika itu, ongkos parkir naik 100% menjadi Rp200. Lalu muncul lagi uang logam Rp500. Ongkos parkir naik lagi menjadi Rp500. Kali ini naiknya 250%, bukan lagi naik 2 kali lipat. Lama setelah itu, uang parkir berkisar antara Rp500 dan Rp1.000. Tergantung mana yang ada di saku kita. Lama-kelamaan, si abang tukang parkir tidak mau lagi menerima Rp500. Maunya Rp1.000 sekali parkir. Masih ingat ketika uang kertas pecahan Rp2.000 dicetak? Apa dampak yang paling terasa? Tarif parkir langsung naik. Sebelumnya ongkos parkir cukup Rp500 sampai Rp1.000. Begitu ada pecahan Rp2.000, maka perlahan-lahan pecahan Rp500 dan Rp1.000 semakin langka. Tanpa disadari terjadi kenaikan biaya parkir sebanyak 100%. Secara nominal tidak berasa, tetapi persentasenya 2 kali lipat. Kira-kira seperti itulah psikologis pembentukan harga terkait dengan pecahan uang yang beredar. Seperti itulah gambaran yang terjadi ketika pemerintah dan bank sentral mencetak uang baru, dengan pecahan yang hampir selalu semakin besar. Itulah bahaya laten yang menghantui uang, yaitu inflasi. Inflasi adalah perampok, hiperinflasi adalah bencana. Secara sederhana, inflasi adalah turunnya nilai uang karena harga barang dan jasa yang terus membumbung. Mudah dipahami, sebab dalam proses produksi dan distribusi selalu ada pertambahan nilai atau laba bagi pelakunya.
Belum lagi biaya modal. Logis bila pengusaha selaku pelaku proses produksi dan distribusi adalah pihak yang paling diuntungkan dengan inflasi. Tentu saja inflasi yang terukur dan terkendali adalah sesuatu yang sehat. Ada insentif bagi pengusaha, ada laba yang terkumpul dan kemudian dapat diinvestasikan ulang. Dari sanalah pertumbuhan ekonomi berasal. Itulah sebabnya para ekonom dan pengambil kebijakan publik sering berkata, inflasi itu mirip suhu tubuh perekonomian. Tidak boleh terlalu panas, tidak boleh juga terlalu dingin. Inflasi menggerogoti nilai uang kita setiap waktu. Inflasi yang terlalu tinggi ibarat perampok yang merampas daya beli kita. Yang paling dirugikan oleh inflasi adalah mereka yang berpendapatan tetap, penerima gaji bulanan yang jumlahnya relatif sama dari bulan ke bulan. Ketika inflasi bulanan cukup tinggi, gaji di bulan Desember memiliki daya yang lebih sedikit dibanding gaji Januari pada tahun yang sama. Karena kaum berpendapatan tetap jumlahnya mayoritas di sebuah negara, maka pemerintah akan berusaha sekuat tenaga agar inflasi dapat dikendalikan. Kalau gagal dijaga, risikonya terlalu besar. Mayoritas warga negara berpotensi memberontak karena tergerogoti daya beli dan kesejahteraannya. Inflasi yang meroket gila-gilaan atau hiperinflasi bukan saja memukul kaum berpendapatan tetap, tetapi menghancurkan semua pihak. Harga meroket tak terkendali. Pengusaha jadi kesulitan karena budgetingnya menjadi sangat sulit. Barang-barang kebutuhan pokok menghilang. Orang-orang merasa lebih aman memegang barang daripada uang. Bukan hanya barang konsumsi, tapi juga bahan baku untuk produksi menghilang di pasaran. Pabrik-pabrik tutup karena tidak ada yang digiling. Mesin-mesin berhenti berputar, pengangguran merajalela. Dalam banyak kejadian, meroketnya pengangguran diikuti tingginya kriminalitas. Kondisi menjadi keos, pasar gelap menggila. Kurs dolar AS melambung tak terkendali. Bank sentral tidak mampu lagi mengendalikannya. Dua senjatanya, intervensi pasar falas dan polisi suku bunga mendadak tumpul. Perekonomian runtuh seperti rumah kartu. Hiperinflasi adalah pertanda kebangkrutan ekonomi yang cepat berubah jadi ketidakstabilan politik, bahkan huru-hara. Warga Jerman pada tahun 1920-an harus membawa satu gerobak uang, mark, untuk ditukar dengan sebongkah roti. Seseorang yang memesan secangkir kopi dengan harga tertentu harus membayar lebih mahal pada saat kopinya siap. Harga naik begitu cepat. Situasi ini begitu cepat memicu krisis politik. Orang-orang Jerman merasa terhina karena seluruh negaranya miskin mendadak. Mulailah mereka menyalahkan kepemimpinan negara. Ini pasti akibat ulah pemimpin yang tidak becus, yang menurut saja ketika diminta penandatanganan perjanjian Versailles. Muncullah Adolf Hitler sebagai pemimpin baru yang berjanji memulihkan harga diri Jerman. Selebihnya kita tahu, Hitler membawa Jerman ke bencana berikutnya. Hiperinflasi pernah terjadi di negeri kita pada tahun 1965 dan 1998. Barang kebutuhan pokok menghilang dari peredaran. Kalaupun ada, harganya meroket gila-gilaan. Untuk mendapatkannya harus antre panjang. Kekacauan ini mendorong kaum miskin dan kelas menengah perkotaan turun ke jalan dengan atau tanpa bujukan oposisi. Kelas menengah biasanya skeptis terhadap politik, sejauh kepentingan mereka tidak terusik. Banyak yang nggak peduli siapa yang jadi presiden, partai mana yang memenangkan pemilu. Yang penting bisa hidup nyaman. Tapi begitu harga-harga naik tak terkendali, kenyamanan itu terusik. Kelas menengah akan aktif secara politik. Melalui berbagai saluran, terutama media sosial, mereka akan mendorong pergantian kekuasaan. Karena penguasa gagal menjaga kesejahteraan warga. Meneliti kasus Zimbabwe, Philip Haslam membuktikan bahwa hiperinflasi lebih menghancurkan sebuah negara daripada peperangan atau bencana alam. Peperangan dan bencana alam membuat penduduk suatu negara jadi lebih patriotik dan rela berkorban untuk sesama. Tapi hiperinflasi membuat orang-orang baik bisa jadi jahat untuk tidak mati kelaparan.
Menurut Philip Haslam, hiperinflasi membuat orang menjadi kriminal karena kau harus melanggar hukum hanya untuk bertahan hidup. Hiperinflasi biasanya muncul karena kebijakan yang keliru atau respon yang kurang pas terhadap perkembangan perekonomian. Itulah akibatnya kalau negara dikelola oleh orang-orang yang tidak cerdas secara finansial. Beberapa puluh tahun lalu, Zimbabwe adalah negara kaya. Salah kelola perekonomian negara membuat inflasi membumbung tinggi dan harga kebutuhan pokok pun meroket tak terkendali. Perekonomian hancur, kepercayaan pun runtuh. Apa yang terjadi di sana mungkin mirip Venezuela beberapa tahun terakhir. Tahun 2010, Venezuela sebagai salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia menikmati kekayaannya. Tahun 2016, Arab Saudi menggelontorkan persediaan minyak dalam jumlah besar ke pasar dunia. Harga minyak hancur. Venezuela mengalami hiperinflasi yang mendorong demonstrasi di mana-mana. Ketika perekonomian kacau, nilai uang langsung amblas. Beras yang harganya Rp1.000 per kilogram menjadi Rp10.000 per kilogram. Itu benar-benar terjadi pada tahun 1998. Masa depan begitu suram ketika kebanyakan orang terkena PHK, tidak punya tabungan, dan harga beras naik 10 kali lipat. Dalam ekonomi yang berjalan normal pun, ada inflasi yang harus diwaspadai sebagai bahaya laten. Manusia sudah terlanjur menganggap uang sama dengan waktu. Jadi seiring berjalannya waktu, harga sebagai ekspresi nilai barang dan jasa harus berbeda price tag-nya. Uang harus berkembang, walaupun itu hanya dalam pengertian nominal. Untuk mengetahui nilai waktu dari uang, digunakanlah konsep bunga atau interest. Keajaiban bunga majemuk. Kelihatannya tingkat bunga itu kecil saja, cuma beberapa persen. Tingkat bunga itu pun disebut sebagai bunga nominal dan masih harus dikurangi dengan angka inflasi. Tapi bunga majemuk atau compound interest membuat inflasi yang normal tidak sebanding. Bunga majemuk membuat investasi mutual fund bisa tumbuh seperti pohon dan beranak pinak seperti domba. Karena hasil investasinya diinvestasikan ulang. Investor memperoleh bunga yang kemudian dibungakan lagi. Menurut Albert Einstein, bunga majemuk adalah keajaiban dunia. Hasil perhitungannya seringkali mencengangkan, terutama dalam jangka panjang. Di muka bumi ini, sistem bunga majemuk telah melahirkan banyak orang super kaya. Tapi pada saat yang sama, sistem ini membuat jutaan orang terbelenggu dalam kemiskinan tak berujung. Dalam 25 tahun terakhir, hingga 31 Desember 2021, portofolio Warren Buffett menghasilkan tingkat pengembalian rata 9,38% per tahun dihitung dengan metode compound annual. Standar deviasinya mencapai 13,73%, angka yang cukup mencerminkan gejolak ekonomi dunia seperempat abad terakhir. Tapi kinerja seperti itu cukup bagi Buffett untuk memiliki kekayaan 111,7 miliar US dollar atau 1.563,8 triliun rupiah. Tentu saja kita tidak perlu menjadi seperti Buffett untuk menyadari betapa besarnya kekuatan bunga majemuk. Dan setelah mengetahuinya, hanya perlu kedisiplinan untuk membuat keajaiban dunia itu berpihak di kita. Bukan di pihak lawan yang ingin menggerogoti uang kita sampai habis. Investor dan penabung berada pada sisi yang diuntungkan oleh sistem bunga majemuk. Mereka akan kaya raya. Bunga hasil investasi mereka berbunga lagi, dan bunganya akan berbunga lagi, berlangsung terus selama waktu berjalan. Para penghutang atau debitur berada pada sisi yang dirugikan oleh sistem yang sama. Kalau gagal membuat utang yang produktif, mereka akan auto miskin. Nilai uang menuju nol, ubahlah tabungan menjadi investasi. Inflasi membuat tabungan berkurang nilai realnya. Seseorang, sebut saja namanya A, menyimpan tabungannya di bank. Dia mendapat bunga sangat rendah, hampir 0%.
Sangat wajar karena inflasi juga sedang rendah. Si B lebih cerdik. Dia membeli obligasi pemerintah dengan kupon 4,9%. Risikonya sangat kecil. Si B mendapat return lebih baik. Dia mengubah tabungannya menjadi investasi. Investasi seharusnya memang memberi return lebih tinggi. Karena mengandung unsur risiko, makin besar potensi return, makin tinggi risikonya. Ketika obligasi negara menawarkan kupon suku bunga 4,9% per tahun, obligasi korporasi bisa menawarkan 8% hingga 12% per tahun. Korporasi yang risk ratingnya buruk mungkin menawarkan imbal hasil lebih tinggi, supaya obligasinya diserap pasar. Membeli saham untuk mendapatkan dividen tahunan pun juga menjadi alternatif yang baik. Tapi ini membutuhkan strategi tersendiri. Fluktuasi harga saham sulit ditebak. Dividen yield lebih mungkin diprediksi, khususnya untuk saham blue chip, berdasarkan kinerja masa lalu. Jadi sebelum berinvestasi pada saham dengan tujuan mendapat dividen, kamu harus melakukan riset dengan cermat. Banyak pakar mengungkapkan strategi investasi yang paling jitu. Orang-orang konservatif biasanya menyukai saran Warren Buffett untuk tidak meletakkan telur di dalam satu keranjang. Artinya perlu strategi diversifikasi, terutama untuk dana-dana besar yang membutuhkan lebih banyak tempat berbiak. Strategi lain juga layak disimak. Banyak investor pemula dengan dana yang masih kecil memusatkan investasinya pada satu instrumen. Tidak apa-apa menyimpan seluruh telur dalam satu keranjang, kata Elon Musk, selama kamu bisa mengendalikan apa yang terjadi pada keranjang itu. Bagaimana dengan mereka yang tidak punya akses ke pasar modal? Banyak investasi lain yang juga menguntungkan. Misalnya, orang-orang di desa yang membeli ternak lalu menitipkannya ke orang lain. Sapi atau kambing yang dititipkan itu, kalau diurus dengan baik, akan bertambah gemuk. Itulah capital gain. Kalau sapi atau kambing itu beranak, itulah yang dinamakan dividen. Kalau tiba-tiba sapi atau kambing itu mati karena penyakit, itulah yang namanya risiko investasi. Menanam pohon juga bisa dilakukan sebagai investasi. Banyak orang desa menanam pohon sengon untuk dipanen 5-7 tahun kemudian. Modalnya hanya mencakup sewa lahan dan pembelian bibit. Beban operasionalnya hanya pemeliharaan sekian bulan sekali dan pemupukan setahun sekali. Mereka menyewa lahan di pelosok-pelosok, harganya sangat murah. Sekali panen saja, keuntungannya pun bisa digunakan untuk membeli tanah tersebut. Banyak tanaman yang sedang trending dan mulai meningkat harganya. Misalnya, pohon pule, kamboja, atau tabebuya. 3 jenis pohon ini memiliki pasar yang relatif stabil. Hotel, restoran, kafe, dan real estate banyak menggunakannya untuk menghias taman. Sebatang pohon tabebuya berharga Rp20.000 saat tingginya 60 cm. Kalau kamu membelinya dan merawatnya selama 2 tahun, pohon itu akan tumbuh menjadi 2-3 meter. Saat itu harganya sudah ratusan ribu rupiah. Tentu kamu harus mengeluarkan biaya-biaya untuk merawat dan memberinya pupuk. Tapi hasil akhirnya, uangmu tumbuh sebesar pohon tabebuya tersebut. Kenapa banyak orang yang tidak melakukannya? Banyak yang tidak sabaran, inginnya melakukan sesuatu dengan hasil yang instan. Hanya dalam beberapa hari sudah cuan ratusan persen, seperti yang dipromosikan para afiliator trading ilegal. Bisa saja seseorang cuan ratusan persen per minggu, tapi itu dari trading, bukan investasi. Investasi membutuhkan waktu. Begitulah cara kerjanya. Tidak ada jalan pintas. Yang hebat adalah bagaimana sesuatu yang besar bisa tumbuh dari perubahan kondisi relatif kecil, kata Morgan Housel. Tak perlu kekuatan besar untuk menciptakan hasil besar. Rahasianya adalah waktu. Ketika kamu berinvestasi pada pohon sengon, pule, kamboja, maupun pohon-pohon yang lain yang bernilai komersial tinggi, kamu harus bersabar. Mereka membutuhkan waktu yang cukup. Mereka akan menjadi besar dan indah, dan dengan sendirinya menjadi mahal. Dan uangmu akan berlipat ganda. Sedramatis itulah pertumbuhan uang. Kalau ditanam di lahan yang subur, uang akan tumbuh seperti pohon.
Uang hasil investasi yang diinvestasikan ulang di sektor lain membuatnya beranak pinak seperti domba. Seorang investor yang bijak tidak akan menyembelih induk domba untuk menikmati hasilnya secara maksimal. Ia hanya akan menikmati susunya. Ia cukup bisa menahan diri untuk tidak menyembelih angsa bertelur emas miliknya.